ada seorang perempuan yang menjalani hidup sebagai janda. Meski sederhana, kehidupannya saat itu cukup tentram. Ia memiliki rumah, 2 buah sepeda motor, dan seorang anak yang telah menyelesaikan pendidikannya. Tanpa banyak beban, ia masih mampu merawat diri, membeli bedak, dan sesekali melakukan perawatan rambut. Hingga suatu hari, ia menikah lagi dengan seorang duda yang telah memiliki 1 anak. Suaminya memiliki rumah dan kendaraan, namun semuanya telah diberikan kepada anak dan mantan istrinya. Saat awal menikah, kondisi ekonomi cukup baik karena sang suami bekerja dan ia pun turut bekerja di sebuah pabrik. Namun setelah 1 tahun berlalu, keduanya terkena pengurangan karyawan. Sejak saat itu, ia mulai mencari agar dapur tetap mengepul. Ia berjualan sayur matang dan bakso tusuk, dan hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhan harian serta membeli susu anak mereka yang masih belum genap 2 tahun. Meskipun hidup sederhana, ia dan suaminya merasa cukup dan bahagia. Namun ketenangan itu terusik oleh kehadiran adik ipar. Sejak dulu, adik iparnya kerap meminta bantuan dari uang belanja mingguan hingga kebutuhan anak-anaknya, seperti popok. Dulu saat ekonomi keluarga masih stabil, ia tak mempermasalahkan hal itu. Tapi kini ketika penghasilan serba terbatas, bahkan untuk kebutuhan sendiri pun harus berhemat, permintaan itu tetap datang tanpa henti. Tak jarang saat tidak bisa dipenuhi, adik iparnya justru menunjukkan sikap marah, seolah merasa berhak karena merasa pernah diberi di masa lalu. Suaminya pun seakan tak berpihak. Saat ia menyampaikan rasa keberatan, justru ia disalahkan. Padahal selama ini ia sudah berusaha sabar. Ia rela hidup dalam keterbatasan, tak lagi merawat diri, bahkan tak lagi memikirkan penampilan. Baginya, selama bisa makan dan anak terpenuhi, kebutuhan itu sudah cukup. Pernah dengan kesal ia menyampaikan bahwa jika suaminya merasa lebih mementingkan adiknya, maka lebih baik kembali saja ke keluarganya. Ia merasa sudah cukup lelah menanggung semua dalam diam. Bahkan untuk sekedar meminta pengertian, ia harus menerima kemarahan. Sementara itu, sang suami mendapatkan pekerjaan proyek di luar pulau, meninggalkan sang istri. Sebelum berangkat, adik iparnya sempat mengirim pesan seolah tidak terjadi apa-apa, menanyakan kabar dan berharap tetap dibantu seperti biasa. Yang membuat hati semakin perih, sang istri tanpa sengaja menerima pesan salah kirim dari suaminya, yang isinya menyebut bahwa ia akan mengirim uang untuk membeli susu bagi anak adik iparnya. Padahal untuk bisa berangkat kerja ke proyek tersebut, suaminya bahkan harus berhutang 2 juta rupiah kepada keluarganya. Merasa lelah dan kesal, ia pun memutuskan untuk memblokir nomor suaminya selama 2 hari. Bukan karena benci, tapi karena ingin tenang. Selama itu ia merasa lebih damai, fokus berjualan untuk menyambung hidup. Pagi itu ia kembali membuka blokir ponselnya, ingin mengakhiri semuanya secara baik-baik. Namun balasan suaminya hanyalah 1 kalimat pendek yang terasa dingin dan jauh dari empati, yaitu terserah kamu. Ia tak lagi menahan segalanya sendiri. Bila memang harus selesai, maka ia siap mengakhiri pernikahan secara sah di pengadilan agama. Biarlah semuanya dituntaskan di sana, agar luka hati tak terus berdarah dalam diam. Seorang istri hanya bisa bertahan ketika suaminya mampu bersikap adil dan berpihak pada keluarga yang ia bina, bukan tunduk pada ikatan lama yang terus menuntut tanpa peduli keadaan. Dan bagi seorang adik, ketika telah berumah tangga, maka tanggung jawab pertama ada pada pasangan atau suami, bukan pada kakak yang sudah memiliki keluarga sendiri. Bertamu dalam hidup orang lain adalah hal wajar, tetapi menjadi beban di keluarga orang lain adalah sebuah kedoliman yang dibungkus dengan dalih hubungan darah. Menikah bukan hanya soal menyatukan 2 insan, tetapi juga soal keberanian untuk menempatkan prioritas, menegaskan batas, dan menjaga agar rumah tangga tetap kokoh meski diterpa ujian dari luar.